Halo teman-teman developer, kita sejauh ini sudah sering banget pakai makro semacam print line yang ini, ya kan? Dan di video kali ini kita akan bahas apa itu makro dan gimana cara kerjanya. Jadi istilah makro sendiri mengacu pada fitur yang ada di Rust, yaitu deklaratif makro dan juga procedural makro, yang mana terdiri dari 3 macam. Di antaranya itu ada custom derive, ini tuh biasa dipakai untuk struct dan enum. Kemudian juga ada attribute like makro, yang untuk menentukan atribut khusus yang dapat digunakan pada item semacam fungsi, serta ada function like makro, yang mirip kayak kita manggil fungsi, tapi dia berjalan pada token yang ditentukan sebagai argumennya. Nanti kita akan lihat masing-masing untuk contoh ringkasnya. Oke, makro ini tuh dikenal dengan istilah meta programming yang memiliki pengertian kayak kode yang menuliskan kode lain begitu. Dalam kasus ini adalah kode Rust tentunya. Jadi si compiler pada waktu compile akan memasukkan kode yang ada di dalam makro ke kode Rust begitu. Juga guna makro ini tuh untuk mengurangi pengulangan ataupun meringkas kode sih sebenarnya. Dan untuk makro ini bisa dikatakan bentuknya itu rumit kali ya, karena dia itu sangat kompleks sih. Ada banyak makro yang kompleks yang bisa teman-teman temukan di internet. Kita sejauh ini sudah cukup sering kan menggunakan makro semacam printline dan juga vector begitu. Nanti kita akan coba buat makro kita sendiri yang simple aja, dan yang pasti perlu diingat juga kalau saat membuat makro kita haruslah memasukkannya ke dalam scope dulu ya sebelum memanggilnya. Jadi nggak seperti kita bikin fungsi gitu yang bebas dimanapun kita mau bikin dan bebas juga kita mau panggilnya gitu. Yang pertama, deklaratif makro dulu deh. Jadi deklaratif makro ini dipakai dengan makro roles. Oke, dia tuh dipakai dengan makro roles ini, dan juga dia adalah makro yang cukup umum lah digunakan atau paling banyak lah gitu digunakan. Bentuk definisinya itu mirip kayak kayak match expression mungkin ya. Jadi kayak gini nih. Misal macro roles, dan di sini ada name, kemudian di sini ada pattern. Oke, di sini ini ada pattern, di sini ada expander, mungkin expander gitu ya, atau expansion lah gitu. Nah, di sini kalau kita lihat mirip seperti match expression kan. Jadi sekiranya ada pattern yang match maksud saya. Nah, di dalam expandernya ini, kita bisa buat kode apa yang mau dilakukan untuk pattern yang match begitu. Contoh paling sederhananya itu kira-kira mungkin kayak gini deh. Saya buat ya. Ini macro rules, mungkin namanya itu my macro. Kemudian di sini mungkin kita pakai gini aja ya. Di sini adalah print line. Oke, kemudian di sini ini ARG gini. Kemudian di sini ARG is. Kemudian isi patternnya tuh bentuknya begini. Oke, begini bentuknya. Jadi sedikit penjelasan untuk contoh ini. Bagian pattern yang di sini itu bisa menampung satu ataupun beberapa expression ARG fragments. Untuk $ARG ini tuh kayak sebuah function argumen ya. Lalu untuk fragment sendiri adalah specifier untuk tipenya si $ARG ini. Di sini kita pakai expression ya, ini EXPR ini expression. Tapi ada beberapa yang lainnya juga dan bentuk pattern yang lainnya juga. Teman-teman bisa langsung cek aja sih di URL ya, karena ada banyak sih listnya begitu. Kemudian untuk contoh macrofact deh, kita lihat contoh macrofact aja. Itu mungkin kira-kira sebegini. Ini saya sudah buat. Ini di sini kalau kita lihat ada anotasi makro export ya. Di sini tuh mengindikasikan kalau makro ini haruslah dimasukkan ke dalam scope dulu saat mau digunakan di program. Jadi juga misalnya makro ini tuh ada di dalam sebuah modul begitu, berarti kita bisa panggil pakai sintaks use spasi nama modul, double colon, kemudian nama makronya yaitu fact begitu. Dan dan juga contoh ini tuh bukan bentuk definisi vektor makro yang sebenarnya ya. Jadi hanya sebagai gambaran sederhananya aja sih yang ini. Baik. Lalu
di kode ini ada apa aja yang terjadi kan gitu. Pertama ada nama makronya yaitu fact. Jadi ini tuh name sama kayak yang ini tadi my macro. Yang ini ya name gitu ya. Oke, jadi di sini ada name. Kemudian ada block body yang isinya itu mirip kayak apa sih? Max expression gitu. Mirip kayak max expression. Di sini kita cuma punya satu arm dengan patternnya yang ini. Oke, dengan pattern yang ini diikuti juga dengan blok kode yang terasosiasi untuk si patternnya begitu. Oke, dan juga ada apa parenthesis. Oke, di sini parenthesis biar apa ya kayak mencakup semua bentuk patternnya sih dengan simbol dolar yang untuk mendeklarasikan sebuah variabel di dalam sistem makro yang akan menampung ras code yang match dengan patternnya begitu. Gunanya sih sebagai apa ya mungkin kayak pembeda begitu ya dengan variabel ras yang biasa gitu yang kayak let gini. Oke, jadi kalau ada simbol dolar berarti dia adalah variabel makro begitu. Kemudian ada di sini kita lihat parenthesis kan. Gunanya yaitu untuk menangkap nilai yang match dengan pattern yang digunakan dalam kode expander nantinya. Juga dalam dolar ini, dolar parenthesis ini kan ada ini nih si dolar X, kemudian apa expression di sini yang mana akan mencocokkan segala ras expression tadi gitu dan memberikannya itu di sini apa ya namanya variabelnya itu X gitu contohnya sih. Dan kalau teman-teman juga perhatikan ada pemisah tanda koma. Oke, di sini pemisah tanda koma yang mana ini tuh adalah separator, sifatnya opsional sih, tapi di sini kita pakainya simbol bintang asterisk begitu yang artinya akan dilakukan proses berulang untuk menangkap inputan expression yang match hingga selesai serta inputan expressionnya boleh kosong juga ketika pakai yang ini simbol asterisk ini. Tapi ada juga sih simbol lain gitu ya. Teman-teman juga bisa cek lagi nanti di dokumentasinya. Berarti kalau untuk contoh yang V ini begitu kan, vektor 1, 2, 3 ini begitu, si X, si dolar X begitu maksudnya, patternnya itu match sebanyak 3 kali dong, yaitu 1, 2, 3, kan gitu, ya kan? Di bagian terakhir, yaitu bodinya ini, oke, bodinya ini atau body kode untuk armnya gitu ya misalnya. Di sini kan ada kita buat variabel temporary vector, ya kan? Dipanggil itu di dalam si ini, dalam sini. Oke, sorry, maaf, dalam sini. Jadi ada simbol apa sih namanya? Bintang asterisk ini akan melakukan proses berulang terhadap inputan expression yang match. Begitu. Variabel X, oke, variabel X akan juga di-replace yang ini. Di-replace untuk setiap expression yang match. Lalu untuk vektor 1, 2, 3 ini itu tuh kode yang dihasilkan untuk makro vektor ini tuh kira-kira semacam ini. Ini kalau saya duplikat, maka kira-kira ya ini akan jadi 1, 2, 3. Nah, ini begini, 2, 3. Anggapan ini nggak ada begitu. Ini kayak contoh yang sebenarnya. Contoh program yang umum lah begitu. Jadi dia tuh kayak begini. Dari yang bentuk yang ini, dia tuh di translate seperti ini bentuknya. Jadi modelnya begini. Oke, jadi inilah maksud yang apa bentar nih saya hapus dulu. Maksud dari kode yang menulis kode lain tadi, yang mana di sini kan ketika ada match yang cocok untuk kita memanggil vektor makro vektor ini seperti yang di sini, maka yang dihasilkan adalah bentuknya seperti ini, begitu. Jadi kita pakai makro 1, 2, 3, behind the scene-nya itu dituliskannya adalah seperti contoh yang di sini, begitu. Kita coba buat deh contoh deklaratif makro yang sederhana ya, begitu ya. Di program ini mungkin saya tutup dulu. Oke, ini juga mungkin saya tutup dulu. Jadi kita coba buat yang simple aja. Mungkin pertama makro rules-nya itu namanya print 3, misalnya gini. Oke, kemudian di dalam sini itu ada print line makro juga, kita pakai print line makro. Di sini ada misal expression, kemudian ada $b expression, kemudian ada $c, kan begini.
expression. Kemudian sini ada sini A, ini B, kemudian di sini adalah C, kan begini. Kemudian di sini langsung aja placeholdernya ini N begini. Oke, kemudian juga makro yang satunya lagi, makro rules satunya lagi ini, ini di atas. Macro rules apa ya namanya ya? Oh ya, ini aja deh, spy name mungkin misalnya begitu. Kemudian sini juga kita pakai apa? Print line ya, kita pakai print line. Tapi di sini kita coba buat dua ini deh, dua pattern begitu ya, dua arm begitu maksudnya. Seperti ini, saya duplicate aja. Di sini ada name literal gitu. Kemudian di sini ada name, literal. Kemudian ada surname literal juga. Dan di sini kita pakai print line. Oke, mungkin my name is begitu. Kemudian di sini adalah name, ya kan begini. Kemudian di sini itu print line-nya apa ya? Oh ya, my name is. Di sini kita bisa pakai misal Bond, kemudian James spasi Bond begini. Kemudian di sini kita bisa pakai Bond begini nih bentuknya. Sini adalah si surname, kemudian sini adalah James. Oh iya, benar James. Di sini adalah si name-nya begini, bentuknya begini. Kemudian kita pakai kan di main function langsung deh ya. Kita pakai di main function itu mungkin print 3 ini kita kasih apa ya? Oh ini aja deh, karakter biar sama. Kemudian ini ini bentar. Oke, ya begini. Ini C, ini adalah B, dan kemudian ada spy name. Ini mungkin ras begini. Kemudian di sini ada 2 length. Nah, kira-kira begini. Oke, kalau kita running, ini akan jalan nih. Nah, ini untuk yang print 3 itu akan muncul ABC sesuai dengan yang ini. Kemudian untuk yang spy name itu yang pertama itu ada sebentar ini saya naikin. Ya, ini ada spy name yang ras. My name is ras. Yang ini ya, ini nggak spasi, nggak apa. My name is ras. Kemudian ada yang kedua, match dengan yang kedua dong yang ini. Oke, dengan pattern yang kedua ini cocok kan yang di sini. Jadi muncul dia my name is length, yang ini ras length begitu. Ini dari print line yang di sini. Oke. Jadi saya rasa video mengenai deklaratif makro ini sudah cukup sih ya. Dengan ringkasan yang ini, teman-teman bisa langsung cek di bagian deskripsi video aja untuk informasi lebih detail dari apa yang kita bahas di video ini. Sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.